Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini. Kase langkah mundur langkah kencone. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan explore kembali ya. Setelah tadi pagi, alhamdulillah kita bisa berhasil menyembuhkan Mas Santoni ya. Ya walaupun ada sedikit yang harus dikorbankan, yaitu sebuah mahkota dari diri manusia, yaitu rambutnya Mas Antoni. Tapi iya, ini ikhlas ya Mas Antoni? Ikhlas. Kayak encep enggak Mas deh. Ikhlas. Kalau teman-teman pencinta horor, waktu di Simaris Jembatan Ancol siapa Mas? Osi Saputra. Osi Saputra. Iya, Osi. Coba ketawa karo larak-loroknya. Osi kali ya. Iya. Osi banget. Ayo, aku terhibur. Orangnya kocak banget. Kocak parah. Kocak parah teman-teman. Rencana malam ini karena sudah sehat ya Mas. Alhamdulillah sehat banget. Secara fisik, kondisi fisik banget alhamdulillah. Ya. Fisik luar biasa. Rencananya malam ini mau ikut tujuannya? Di sini saya akan coba membagikan pengalaman saya ke tim Gase untuk menunjukkan di mana jalur-jalur yang sering dihuni oleh anak buah daripada Blendrong Siron. Oh iya benar. Ini sebetulnya tantangan buat saya, tapi saya kepengen menuntaskan dari akar-akarnya sehingga kita bisa berantas semuanya tentang antek-antek daripada Blendrong Siron. Wah, itu teman-teman. Luar biasa. Baru kali ini malah justru saya yang dituntun nanti untuk terminal-terminalnya Iya, ya, terminal-terminalnya. lokasi posko-poskonya, kekuatan dari Blendrong Siron oleh Mas Antoni. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Mas Antoni. Iya, sama-sama. Dan ucapkan terima kasih atas doanya dari sedulur semua. Oh iya, untuk para sedulur-sedulur semuanya, sedulur tim Gase, sedulur Mas Ganang, sedulur yang lainnya, saya pribadi mengucapkan matur nuwun yang luar biasa atas doanya dan dukungannya dari semua rekan-rekan sahabat Gase. Mudah-mudahan saya bisa menjalani hidup ini akan semakin baik ke depannya dan bisa bergabung di tim Gase ini. Wih, siap sih. Ya insya Allah lah. Oh, ya. Seperti itu Mas. Coba ketawa dulu. Mungkin kurang pas dengan Osi Saputra. Kalau ada yang pernah lihat judulnya film Preman apa pensiun. tuh? Bukan. Preman pensiun. Kalau preman pensiun mungkin Pipit kurang ya. Ipin dan Ipin gitu aja. Mungkin seperti itu. Luar biasa, sangat menghibur tentunya teman-teman. Unik, klasik, dan menggelitik Mas Antoni. Baik teman-teman, kurang lebih seperti itu. Kita juga belum punya rencana apa yang harus kita hadapi malam hari ini. Mungkin kita akan bercerita dulu terhadap sahabat-sahabat kita di sana. Semoga malam hari ini agak sedikit tercerahkan mengenai permasalahan kita dengan Blendrong Siron. Amin amin. Sebelumnya, selamat berbuka puasa. Jangan kebanyakan jika berbuka puasa nanti jadi malas ketika terawih. Iya. Kayak Yang secukupnya aja ya. kayak tadi kamu kan kelaparan, Kebelakaran. kelakaran ya. Kelakaran. Makan apa aja Mas? Kebanyakan makan gorengan. Dan kalau bisa jangan terlalu banyak makan gorengan. Nggak bagus. Nggak bagus di mata ya. Enggak bagus Ya di telinga. semuanya nggak bagus karena kandungan minyaknya. Oh, Susu juga enggak bagus buat telinga. iya. Telinga apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dem. Gase. Langkah mundur langkah kencone. Pasukan anti skip iklan hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nagari Wijaya. Saya adalah leluhur daripada Santoni, atau aslinya adalah Nir Santoni. Mohon maaf ya saya mengganggu perjalanan saudara semua. Di sini saya menyampaikan banyak terima kasih. Banyak terima kasih ke kalian semuanya
yang sudah memberikan atau mengarahkan cucu saya atau buyut saya ke jalan yang benar. Karena sempat di kemudian hari dia melakukan hal-hal yang melenceng, hal-hal yang melenceng di luar akidah. Saya di sini sedih, sedih banget. Tapi alhamdulillah berkat kalian semuanya, Santoni bisa diselamatkan dari segala kekotoran, dari segala kelencengan yang dia pernah menjalani. Seperti itu saja. Mudah-mudahan perjalanan kalian dimudahkan. Amin. Dimudahkan dan dilancarkan sama Yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Yang menyadarkan Santoni sebenarnya bukan kami. Kami hanya perantara. Tentunya ini atas campur tangan dari Tuhan dan kehendak dari Tuhan. Seperti itu. Jadi jenengan jadinya kembali ke jalan yang lurus. Ya mungkin boleh dikatakan demikian, tapi ada atau banyak sekali peran dari panjenengan semuanya. Ya. Dan saya selaku leluhur daripada Santoni mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya nitip Santoni kepada kalian. Mudah-mudahan Santoni akan semakin baik di kedepannya. Amin. Seperti itu saja, saya pamit. Monggo dilanjutkan perjalanan kalian. Yes. Begitu. Mbah. Apa namanya? Mbah? Saya Nagari Wijaya, Nagari leluhur Wijaya. daripada Santoni. Nil Santoni. Ya, atau yang lebih jelasnya namanya adalah Nir Santoni. Oh, Seperti itu saja. Nggih. Saya pamit. Monggo kalian mudah-mudahan jalannya kepenak di depannya. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Mas Nir. Mas Nir. Mas Nir. Alhamdulillah. Mas Nir. Iya. Bener berarti. Namanya Nir. Iya. Oh, kemarin baru Santoni. Iya. Nama Mas, mana ya? Jenengan itu punya buyut. Namanya siapa? Namanya siapa? Nagari Wijaya. Oh, berarti benar. Itu Sering buyut. datang ya? Ya, kalau akhir-akhir ini sering datang ke mimpi saya. Oh, datang ke mimpi. Iya. Tadi habis datang. Namanya Nagari Wijaya. Beliau menitipkan jenengan kepada kami. Saya berterima kasih. Ya, ucapan terima kasih lah. Ucapan terima kasih. Kasih nama lengkapnya tadi malah. Mas Nir itu namanya Nir Santoni. Nir. Kalau nir-nirannya? Bukan. Oh, bukan ya. Ketawa dulu sedikit. Kalau ketawa, Ya. Osi. Yo. Ayo kita lanjutkan perjalanannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Kemana? Tas tinta, Mas. Assalamualaikum, Tuan Tas tinta. Assalamualaikum warahmatullahi. Karena kematian Aji, di hati saya bergejolak merasakan ingin balas dendam kepada Blendrong Siron. Beberapa waktu ini saya sudah menyusuri tempat-tempat yang biasa dikunjungi ataupun ditempati oleh anak buah Blendrong Siron. Tetapi tanpa diduga, mungkin ini rencana dari Gusti Allah, saya malah menemukan tempat Blendrong Siron secara langsung, tempat di mana dia bersemayam. Saya menemukan di sekitaran wilayah Blendrong Siron ada sebuah sungai kecil yang saya rasa itu adalah sumber mata air yang dimiliki oleh Blendrong Siron.
Saya ada rencana. Karena Blendro Siron melawan kita dengan kelicikan, saya rasa kita pun harus menggunakan cara licik untuk mengalahkan dia. Dengan cara apa itu Tuan Rasumba? Dengan memanfaatkan aliran sungai tersebut yang menuju markas Blendro Siron. Tapi untuk melancarkan rencana ini, saya butuh bantuan dari kalian. Apa itu? Saya membutuhkan bantuan dari kalian. Saya mau bertanya, apakah kalian mengenal tabib ataupun dukun yang biasa meracik obat ataupun meracik racun? Saya mengenal banyak mengenai tabib hal-hal seperti itu. Saya membutuhkan peran dia. Untuk apa Tuan Rasumba? Tolong perintahkan dia ataupun mintalah bantuan kepada dia untuk membuat racun yang berupa cair. Kita tuangkan racun tersebut di aliran sungai yang menuju markas Blendro Siron. Apakah Tuan Rasumba yakin aliran sungai itu sumber Mata air. dari Saya yakin. Saya sudah menyusuri sekitaran markas Blendro Siron. Hanya ada satu mata air tersebut, yaitu sungai kecil yang menuju ke sana. Dengan kita menuangkan racun ke sungai tersebut, saya rasa Blendro Siron cepat atau lambat akan meminum air sungai dari sungai yang menuju ke sana. Tapi saya mohon, buatkan racun yang tidak berbau dan tidak berwarna, supaya Blendro Siron tidak menyadari akan rencana kita. Kelicikan dilawan dengan kelicikan. Kita sudah 2 kali diliciki oleh Blendro Siron. Kenapa tidak? Kita tidak memakai cara licik juga kepada dia. seperti ini Tuan Rasumba. Apakah Tuan Rasumba yakin tidak ada makhluk lain yang memanfaatkan aliran sungai itu? Saya yakin sekali. Karena markas Blendro Siron, saya katakan terpencil. Tidak ada warga ataupun manusia ataupun makhluk lain yang hidup di sekitaran markas Blendro Siron. Mungkin karena auranya terlalu jahat, sehingga tidak ada makhluk-makhluk lain yang bertempat tinggal di sekitaran markas Blendro Siron. Cara ini saya rasa cara yang paling tepat. Karena kita melakukan satu hal tetapi mendapatkan hasil yang sangat besar. Kemungkinannya kecil anak buah Blendro Siron akan tersisa yang hidup. Saya rasa lebih banyak yang mati ketimbang yang hidup. Dengan ini kita akan cepat membereskan rencana-rencana jahat Blendro Siron untuk kedepannya. Kau bisa tanyakan ke Santoni, apakah benar di markas Blendro Siron itu ada sungai yang menuju ke markasnya? Gimana menurutmu Santoni? Apa kau pernah ke sana melihatnya? Dulu Mas, dulu memang ada. Dan itu tempatnya memang terkecil dan angker. Kecil sekali, kayak semacam padepokan, cuma dihuni di situ adalah anak buah didiknya semuanya, dan tidak ada di situ kawasan penduduk ataupun jauh sekali dari pemukiman penduduk. Itu jauh sekali. Sungai apa kau melihatnya? Sungai kecil. Sungai kecil. Sungai Aweng kecil. lah mungkin ya Mas ya. Seperti itu. Bagaimana menurut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patih. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah Patih, kami dalam keadaan yang baik. Apakah Santoni ini sudah kau tutup jalannya, seutuhnya? Alhamdulillah, insya Allah sudah Patih.
Syukur jika seperti itu. Lalu bagaimana dengan dirimu? Bagaimana dengan sahabatmu yang mati terbunuh atas peristiwa itu? Ya, kematian Aji memang benar. Dan saya dengan sahabat yang lain sudah menguburkannya dengan layak. Tetapi dari kematian Aji timbul rasa dendam di hati saya. Saya tidak menerima kematian Aji dengan sia-sia. Setelah pemakaman Aji sudah selesai, saya langsung bergegas untuk menyelusuri di mana sebenarnya Blendrong Siron itu bersemayam. Dan saya mendapatkan satu wilayah yang tadinya saya curigai itu adalah markas Blendrong Siron. Setelah saya sampai di lokasi tersebut, saya menyatakan bahwasanya benar wilayah yang saya kunjungi itu adalah wilayah dari Blendrong Siron. Di wilayah tersebut ada mata air, hanya satu mata air tersebut. Dan saya rasa mata air itu adalah sumber mata air yang biasa dimanfaatkan oleh Blendrong Siron, baik itu untuk minum ataupun untuk yang lainnya. Lalu timbul rencana di pikiran saya. Blendrong Siron selalu melawan kita dengan kelicikan. Lalu saya timbul pemikiran lagi, kenapa tidak kita melawan Blendrong Siron dengan kelicikan juga? Kita memanfaatkan sumber mata air yang menuju markas Blendrong Siron. Kita tuangkan racun yang tidak berbau dan tidak berwarna, supaya Blendrong Siron tidak mencurigainya. Saya rasa cepat atau lambat, tanpa kita membuang tenaga, Blendrong Siron itu akan mati bersama kroco-kroconya. Menurut Patih bagaimana? Mohon maaf sebelumnya. Sebelumnya, alangkah baiknya untuk kau Rastunta, kau tenangkanlah dirimu terlebih dahulu, agar tidak ada dendam di dalam tubuhmu. Kita memang harus menghentikan semua yang sudah dilakukan oleh Blendrong Siron. Akan tetapi tujuan kita hanyalah jika bisa kita mengingatkan Blendrong Siron tanpa membunuhnya. Kenapa tidak? Tapi jika Blendrong Siron sudah tidak bisa untuk diajak bicara, kita pun harus melakukan sebuah peperangan untuk menghentikan semua perbuatan yang sudah dilakukan oleh Blendrong Siron. Akan tetapi dari rencana yang kau tunjukkan, saya rasa itu bukanlah rencana yang terbaik. Mohon maaf sebelumnya. Bukannya saya mematahkan sebuah rencana yang kau ajukan. Akan tetapi di dalam sebuah peperangan, senjata biologis itu tidak diperbolehkan ataupun dilarang. Dan seperti yang kau sebutkan ataupun katakan, bahwasanya Blendrong Siron selalu menggunakan cara yang licik. Saya rasa sampai saat ini saya tidak melihat kelicikan dari Blendrong Siron, akan tetapi kecerdikan dan kecerdasan rencana yang sudah dipikirkan secara matang sampai sekarang. Dan jika menurutmu yang dilakukan oleh Blendrong Siron itu menggunakan cara kelicikan, kita pun tidak boleh menggunakan cara yang sama juga. Karena jika kita menggunakan cara kelicikan juga, maka kita sama saja dengan Blendrong Siron. Kita tidak menunjukkan apa tujuan kita untuk menghentikan Blendrong Siron itu. Untuk apa? Baiklah Patih. Saya hanya mengajukan
rencana yang ada di pikiran saya. Inilah gunanya diskusi. Benar sekali. Saya berterima kasih atas sebuah rencana yang kau berikan. Akan tetapi, alangkah baiknya saya memberi saran kepadamu. Tenangkanlah dirimu sebaik mungkin terlebih dahulu. Karena jika kau masih memiliki rasa dendam atas kematian sahabatmu itu, maka yang ada di pikiranmu hanyalah bagaimana cara untuk membalaskan dendam itu, bukan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kita hadapi. Lagi pula di sini, kita belum bisa berbicara secara langsung dengan Blendrong Siron. Kita hanya dihadapkan dengan anak buah dari Blendrong Siron. Jadi kita belum bisa memutuskan kita akan melakukan sebuah peperangan atau kita menyudahi permasalahan ini dengan secara baik-baik. Oke, Patih. Tetapi di sini, setiap kita bertemu prajurit-prajurit Blendrong Siron, negosiasi selalu berjalan dengan alot. Tidak ada hasil dari negosiasi dengan prajurit Blendrong Siron. Itu kenapa saya terpikirkan cara tersebut adalah cara yang paling ampuh. Tapi bila mana ada rencana yang mungkin lebih baik dari rencana saya akan ikuti rencana dari kalian. Itu rencana sangat membangun itu, Rastumta Tuan. Memang benar, anak buah dari Blendrong Siron sangat sulit untuk diajak bicara. Maka dari itu saya selalu mengatakan kepada manusia ini, jika kita dihadapkan dalam sebuah permasalahan, saya memerintahkan sebisa mungkin temuilah langsung pimpinannya. Karena jika dengan kita berbicara dan menemui pemimpinnya sekalian, maka kita bisa menentukan langkah apa yang harus kita lakukan. Apakah kita melakukan dengan cara peperangan secara terang-terangan dengan persyaratan yang sudah ditentukan dalam peperangan itu, ataupun hal lain yang bisa kita bicarakan dengan musuh yang sedang kita hadapi ini. Baiklah, bila mana rencana saya dirasakan kurang tepat, saya akan memikirkan cara lain yang mungkin akan masuk kepada pemikiran kalian masing-masing. Saya mohon izin undur diri, anak muda. Patih. Baik, terima kasih Tuan. Terima kasih, Pak. Saya akan menenangkan pikiran dan juga memikirkan bagaimana rencana terbaik untuk melawan Blendrong Siron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya. Sebenarnya kedatangan saya sama seperti Rastumta. Saya ingin memberitahu bahwa saya ini sudah mengetahui letak titik dari Blendrong Siron itu berada di mana. Ya. Sama seperti yang dikatakan oleh Rastumta. Tempatnya sangat terpencil dan ditandai dengan aliran air yang menuju satu titik, dan titik itulah tempat dari Blendrong Siron bersembunyi ataupun berkediaman. Rencana saya, bagaimana kita bisa berbicara dengan Blendrong Siron sehingga kita menentukan apa yang harus kita lakukan secara terang-terangan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jika seperti itu saya akan bergegas langsung saja ke sana, Pak. Baiklah, silakan lanjutkan perjalananmu. Baik, Pak. Saya pun akan ikut serta dalam perjalananmu. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Ini tadi ada sedikit ajuan dari si Tuan Rastumta, ya, sebuah rencana. Ya memang rencana itu bagus, ya. Cuma memang tidak diperbolehkan karena yang saya pikirkan dalam benak saya yakin
tetap ada lah makhluk lain yang akan Terkena menggunakan imbas. Air tersebut. air tersebut dan terkena imbasnya. Apalagi racun itu nanti bisa dikatakan membahayakan sekali ya untuk hewan-hewan juga. Dan ikan-ikan yang di situ. Ya kita pikirkan secara baik-baik lagi. Yang terpenting tetap percaya diri, yakin bahwasanya kita itu bisa, dan jangan lupa senyum. Senyumnya gimana? Pasti bisa. Lagi. Cukup. Cukup. Besok ini aja mas. Besok ini. Ya, ini. Iya, besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hentikan terlebih dahulu perjalanan kalian. Ada apa, Pati? Jika kalian masuk terlalu dalam, saya takutnya akan terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Saya sengaja menghentikan perjalanan kalian. Saya hanya ingin memastikan apakah informasi yang saya dapatkan mengenai tempat ini itu benar-benar sudah terjadi ataupun belum. Ada apa, Pati? Jadi sebenarnya dari batas tempat ini sampai menuju ke tempatnya Blendrong Siron, tempat ini sudah dibacakan sebuah mantra oleh mantri yang bernama Mantri Rimbono untuk dihilangkan oksigennya, sehingga dari bangsa manusia tidak bisa melewati terlalu dalam tempat ini dan akan kehilangan nyawanya. Karena kehabisan oksigen. Benar sekali. Mantri Rombono itu siapa, Pati? Mantri Rimbono adalah mantri yang dibayar oleh Blendrong Siron untuk menjaga tempat ini, sehingga Blendrong Siron merasa aman di tempat tidak ada manusia yang sedang berurusan dengannya, khususnya dirimu. Itu bisa masuk menuju ke tempat Blendrong Siron. Jika kau ingin memastikan, kau bisa mencoba melewati batas ini masuk, akan tetapi jangan terlalu dalam karena ini sangat berbahaya. Yang dihilangkan berarti oksigennya, Pati. Benar. Emang bisa kayak gitu ya? Bagaimana cara si Mantri Rimbono ini menghilangkan oksigen? Apakah melalui mustahil, Mas? Tempat sebesar ini, Mas. Tapi saya rasa malah dia bisa mengendalikannya loh. Mengendalikan oksigen. Udara baik udara maupun oksigen. Benar sekali. Beda loh. Iya. Itu adalah salah satu keahlian dari Mantri Rimbono. Dia bisa menghisap oksigen yang berada di tempat-tempat tertentu yang sudah diberi batas dan dibacakan mantra olehnya. Luar biasa. Luar biasa. Ada ya. Saya sengaja agar kalian datang ke tempat ini, sekalian kita memastikan apakah benar-benar sudah dilaksanakan ataupun dikerjakan oleh Mantri Rimbono ataupun belum, dan juga agar kalian mengetahui jalan menuju ke tempat Blendrong Siron itu melalui mana. Dicoba-coba, Mas. Mas Ade, jangan terlalu dalam, Mas Ade. Kita memerlukan Ini kita turun berarti sudah ambakannya pebat, Mas. Benar sekali. Coba saja. Jangan terlalu dalam, Mas. Ya. Jangan dulu. Bau juga ya. Aromanya tidak sedap banget. Ada bau memang. Berarti kemungkinan, mohon maaf, ada mencampurkan apa ada mencampurkan mungkin suatu bubuk ataupun serbuk-serbuk apa. Baunya langu-langu kan. Iya benar. Keringet Langu lenger. langu-langu. Kayak keringet orang belum mandi 3 hari itulah. Keringet yang di kalenan itu loh. Iya kan? Leteng. Letang. Berarti memang informasi yang saya dapatkan benar-benar terjadi. Karena jika saya masuk ke dalam, itu tidak terjadi apa-apa. Oh berarti
Mantra ini itu berlaku hanya untuk manusia. Benar sekali. Dan sekarang tugas kita adalah bagaimana caranya